Selamat datang di dunia mereka, kelas 7B. Dunia yang tampak biasa, tapi setiap wajah menyimpan cerita. Setiap langkah punya rahasia. Ini Arga, anak baru yang memulai babak baru. Hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Ia mencoba tersenyum meski semua mata menatapnya. Setiap detik terasa berat, tapi setiap detik juga membawa kemungkinan baru. Studionya di mana? Oh, kamu tuh mau baru itu ya? Ya, ini sama bapak dianterin. Assalamualaikum. Bisa ini ada murid baru? Iya, sama. Hari pertama selalu menegangkan. Angga tidak tahu siapa yang akan menemaninya, siapa yang akan menatapnya dengan ramah, dan siapa yang akan membuatnya ragu. Tapi setiap langkah, setiap kata adalah awal dari cerita baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fabian Jailani. Saya berasal dari kota lain. Kata lain, pasti teman-temannya itu semua dong. Ilham, keras kepala, kadang menantang, kadang menakutkan. Ia suka menguji orang baru, tapi di balik itu ada rasa ingin diterima. Kalau ada teman baru, kalian tidak boleh kalian harus menghargai teman baru kalian, harus menerima teman baru kalian. Tidak boleh membulinya, paham? Nah, sekarang Arga, silakan kamu duduk di bangku paling belakang dekat. Tadi nama kamu itu siapa? Oh, ke kantin yuk. Kamu perlu tahu. Kantin di sini. Mau jajan apa ya? Gisel tertawa manis, tapi hatinya ragu dan ingin diterima. Kadang ia ikut arus, kadang ia ingin menonjol, tapi selalu mencari tempatnya di dunia ini. Oh, apa izin Satu A. Kamu mau beli apa ya? Aku satu. Gun-gun selalu ikut-ikutan, penasaran dan ingin terlihat penting. Ia belajar dari semua yang terlihat penting. Ia belajar dari semua yang terjadi di dunia sekitarnya, mencoba menemukan caranya sendiri. Terima kasih, A. Makasih ya, Kak. Makasih, Arga. Sebenarnya kamu tahu gak, bangku di sebelah kamu tuh keluar gara-gara dibully, disengin, diejek, dan kamu hati-hati ya. Sela, pendiam,
penuh perhatian, selalu melihat dari yang lebih tampak. Ia bukan yang paling keras, tapi selalu tahu kapan harus hadir, kapan harus diam. Kadang ia menjadi tempat untuk bersandar. Tanpa banyak bicara, dunia ini penuh warna, tawa, canda, rasa takut, dan keberanian yang tersembunyi. Aku melihat semuanya diam, tenang, tanpa suara, menunggu, mengamati, menuntun dari jauh. Semua berjalan, ini baru saja dimulai, dan setiap hari membawa cerita baru. Hobi kamu apa? Main bola. Jangan dong. Nanti main bola bareng yuk. Iya, ayo. Pulang sekolah. Iya. Kamu orang mana? Mana kamu? Orang lain. Cita-cita? Kamu apa? Balik kamu kan? Nanti kita kantin bareng ya. Ya. Ke perpus yuk, ajak Arga. Ayo ah. Arga, ayo ke perpus yuk. Mau ikut enggak? Mau? Ayo. Ayo. Ikut apa ini? Tolong. Lagi ngobrol sama Agung sama Adi. Aku ikutan dong. Boleh. Ya boleh. Ngomong-ngomong, tolong ambilin buku dong. Buku apa? Buku apa weh? Kalian kan satu. Ya. Minta maaf ya. Kalian jangan begitu. Arga tuh murid baru tahu. Iya, Kang, minta maaf ya. Bosan nih. Ngomong-ngomong, Arga belum tahu ya tempat-tempat di sekolah. Belum. Ayo kita keliling sekolah yuk. Ayo. Ayo. Ayo, gas. Mau ke tempat apa dulu nih? Ke pemilahan sampah dulu yuk. Ya memang begitu. Apa depan saya ya? Ya, gak apa-apa. Ayam. Iya, yuk. Itulah Ilham, si anak yang selalu berbeda dengan yang lainnya. Bajunya tidak pernah rapi, katanya ingin terlihat seperti jagoan. Sepatu yang seharusnya menutup kakinya diganti dengan sandal, karena baginya itu lebih keren. Setiap pagi selalu ada saja teguran dari guru, entah soal seragam, rambut, atau tingkahnya yang tak pernah bisa diam. Alah, hujan habis.
Suasana kelas pagi itu begitu riuh. Tawa anak-anak memenuhi ruangan. Langkah-langkah kecil berjalan ke sana kemari, menciptakan keceriaan yang khas. Di setiap sudut ada canda, ada tawa, ada permainan kecil yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Namun di pojok kelas duduk seorang anak yang Arga. Ia hanya diam memperhatikan teman-temannya yang asik bermain tanpa mengajaknya. Matanya mengikuti setiap gerakan, setiap tawa, seolah berharap ada satu yang menoleh dan berkata, "Ayo ikut main." Tapi yang datang bukan ajakan, melainkan ejekan kecil yang membuatnya semakin menunduk. Senyumnya perlahan memudar, tertelan oleh riuh yang tak menyisakan ruang untuknya. Di tengah kelas yang penuh suara, ada satu anak yang terdiam dalam sepi. Bu, sebenarnya kita mau bilang sesuatu, tapi Bu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Sebenarnya selama ini Ilham sama teman-temannya suka gangguin Arga, suka ngejar Arga, bahkan kemarin juga Arga dikunci di toilet. Kalian semua lihat? Lihat. Iya Bu, kemarin juga kita ajak Arga keliling sekolah. Ilham sama teman-temannya suka gangguin terus. Iya Bu, benar Bu. Nanti Ibu coba ngomong sama kalian. Tapi kalian jangan bilang kalau kalian laporan ke Ibu. Makasih ya. Saya inginkan tidak ada kejadian apapun, mau bully secara verbal, bully secara fisik, secara emosional, secara cyber, tidak boleh terjadi. Ya, paham? Setelah ini kalian minta maaf ke siapa yang kalian bully? Arga. Semuanya harus minta maaf ke Arga dan tidak ada Arga-Arga yang lainnya. Paham? Silakan kalian berangkat ke Arga untuk mohon maaf. Oke. Sebelum masuk pelajaran IPA, Ibu mau sedikit berbicara. Ibu harap kejadian kemarin tidak terulang lagi. Oke? Oke. Sekarang buka buku IPA-nya. Kita lanjutkan materi minggu kemarin. Oke. Arga, kami minta maaf ya, karena selama ini kami mengganggu kamu, mengejek. Kamu mau gak jadi teman kami? Dan aku mau jujur sebenarnya bangku di sebelah kamu tuh sebenarnya orangnya masih ada agak keluar, tapi dia sakit sudah hampir 1 bulan lebih. Dan pulangnya kamu mau gak ikut nengok ke rumah teman sebangku kamu? Saya juga maaf ya Arga. Maaf ya Arga. Siapa yang bilang kamu? Tungguin. Beli di mana, Bu? Awas. Mungkin dari tadi kamu bertanya-tanya, siapa suara yang menemanimu sejak awal cerita ini? Ilham sempat menakut-nakuti teman-teman. Katanya, teman sebangku Arga dulu keluar sekolah karena tidak punya teman. Padahal itu tidak benar. Aku hanya sedang beristirahat dan kini dari kejauhan aku melihat mereka, Arga, Ilham, dan teman-teman perlahan mulai akrab. Mereka tertawa bersama, bermain, dan belajar memahami satu sama lain.
Mungkin saat aku kembali nanti, bangku itu tak lagi terasa sepi. Sore itu, matahari mulai turun perlahan, meninggalkan cahaya jingga yang lembut di langit. Tawa mereka masih terdengar, meski langkah kaki mulai menjauh dari rumah Sekar. Jalanan kecil di depan rumah itu kini dipenuhi canda dan cerita. Mereka berjalan bergandengan, seolah tak ingin waktu sore itu berakhir. Tak ada lagi yang merasa berbeda, tak ada lagi yang sendiri. Hanya ada tawa, kebersamaan, dan rasa hangat yang sederhana, yang mungkin akan selalu mereka kenang suatu hari nanti.